Inilah tempat yang lebih mengerikan dan menakutkan dari neraka. Di tengah perjalanan yang sunyi, saat langkah-langkah unta melambat dan angin padang pasir berhembus dingin, seorang sahabat besar Islam, Utsman bin Affan, tiba-tiba menangis terseduh di hadapan kuburan, bukan karena api neraka, bukan karena dahsyatnya kiamat, melainkan karena satu tempat yang oleh Muhammad disebut sebagai pemandangan paling menakutkan bagi manusia. Kisah ini sering disalahpahami dan dipotong maknanya. Maka tontonlah hingga akhir agar pesan yang disampaikan tidak keliru dan hati tidak tersesat. Sebarkan kisah ini ke grup keluarga dan teman jika terasa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar dakwah ini terus mengalir. Tuliskan amin di kolom komentar sebagai doa bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan perlindungan, keteguhan iman, serta keselamatan dari azab kubur bagi setiap penonton yang setia menyimak hingga akhir dan kini. Mari kita mulai kisahnya. Perjalanan itu bermula dengan ketenangan yang menipu. Langit membentang luas tanpa awan, matahari menggantung tenang, dan angin padang pasir berembus pelan seolah tak membawa pesan apapun. Rombongan para sahabat melangkah bersama, menyusuri jalan panjang yang dipenuhi debu dan jejak waktu. Tidak ada suara selain derap langkah dan napas hewan tunggangan. Hati mereka lapang, pikiran mereka jernih, tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda ancaman. Segalanya terasa biasa, terlalu biasa, seakan dunia sedang diam dan menahan napas. Namun, ketenangan itu mulai retak ketika pandangan mereka menangkap barisan tanah yang berbeda. Tanah itu lebih sunyi dari sekitarnya. Tidak ada tanaman, tidak ada burung, hanya gundukin-gandukin kecil yang berjajar rapi, seolah bumi sengaja menyembunyikan rahasia di dalamnya. Kuburan, tempat yang jarang disinggahi dalam perjalanan, namun selalu menyimpan getar yang sulit dijelaskan. Langkah rombongan melambat. Beberapa sahabat menunduk, yang lain menatap lurus, berusaha tidak larut dalam perasaan yang muncul tanpa diundang. Di antara mereka, satu sosok berhenti lebih dulu. Tubuhnya menegang, pandangannya tertuju pada kuburan itu. Lama, terlalu lama. Wajahnya berubah pucat, napasnya tertahan, dan tanpa oba-oba, air mata jatuh membasahi janggutnya. Bukan satu tetes, bukan dua. Tangisan itu mengalir deras, seakan bendungan di dadanya runtuh seketika. Dialah Utsman bin Affan, sahabat yang dikenal lembut, tenang, dan kuat imannya. Namun di hadapan kuburan itu, kekuatan itu seolah luluh. Para sahabat lain tertegun. Mereka saling berpandangan, tak mengerti. Belum pernah mereka melihatnya menangis sedalam ini. Bukan di medan perang, bukan saat kehilangan, bukan saat menghadapi ancaman nyata, melainkan di depan tanah sunyi yang tampak tak berdaya. Tangisan itu bukan tangisan biasa. Ada ketakutan di dalamnya, ada kesadaran yang berat. Seolah yang dilihatnya bukan sekadar gundukan tanah, melainkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang menunggu. Suasana berubah. Angin yang tadinya lembut kini terasa dingin. Keheningan menjadi menekan. Kuburan itu seakan mendekat, seakan memanggil tanpa suara. Para sahabat mulai merasakan getaran yang sama. Meski belum memahami alasannya, hati mereka berdebar. Pikiran mereka dipenuhi pertanyaan yang belum terucap. Mengapa kuburan ini membuat seorang sahabat besar runtuh seperti ini? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tanah yang tampak diam? Tangisan itu akhirnya memaksa mereka berhenti sepenuhnya. Perjalanan tertunda. Waktu seakan melambat. Di saat itulah kesadaran pertama mulai merayap ke dalam hati mereka bahwa ada fase dalam perjalanan manusia yang sering diabaikan, sering dianggap singkat, namun ternyata menyimpan ketakutan yang lebih dekat dan lebih nyata. Kuburan bukan sekadar akhir. Ia adalah awal dari sesuatu yang lain, dan di hadapannya, bahkan orang-orang terbaik pun gemetar. Pada tingkatan ini, belum memberi jawaban. Ia hanya membuka pintu menuju pemahaman yang lebih gelap, lebih dalam, dan jauh lebih mengguncang. Tangisan itu belum berhenti, dan ancaman yang tersembunyi di balik tanah sunyi itu baru saja mulai terasa. Tangisan itu akhirnya mereda, namun bekasnya tertinggal di udara. Keheningan terasa lebih berat dari sebelumnya. Para sahabat berdiri tanpa bergerak, seolah takut langkah sekecil apapun akan memecah sesuatu yang sakral. Mata mereka masih tertuju pada sosok yang terisak di hadapan kuburan. Air mata telah membasahi tanah, menyatu dengan debu dan sunyi. Tidak ada yang berani langsung bertanya. Ada rasa segan, ada rasa takut. Seakan jawaban yang akan keluar nanti bukan jawaban biasa,
melainkan sesuatu yang akan mengubah cara mereka memandang hidup. Salah satu sahabat akhirnya memberanikan diri mendekat. Suaranya rendah, nyaris bergetar. Pertanyaan sederhana terucap, namun menggantung berat di udara. Mengapa kuburan ini membuatmu menangis sedemikian rupa? Bukankah neraka jauh lebih mengerikan? Pertanyaan itu bukan bentuk keraguan, melainkan keheranan yang tulus. Sebab dalam benak mereka, neraka adalah puncak ketakutan. Api, siksaan, dan azab yang tak terbayangkan. Lalu mengapa tanah sunyi ini justru lebih mengguncang? Utsman bin Affan mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, suaranya tertahan. Ia tidak langsung menjawab. Pandangannya kembali tertuju pada kuburan. Seakan kata-kata yang akan keluar harus melewati kesunyian itu terlebih dahulu. Nafasnya ditarik dalam-dalam, dan ketika ia berbicara, suaranya tidak keras, namun cukup untuk membuat hati para sahabat bergetar. Setiap kata terasa berat, seolah membawa beban yang telah lama ia simpan. Ia menyebut nama Rasulullah. Seketika, suasana berubah. Nama itu selalu membawa ketenangan. Namun kali ini justru menghadirkan ketakutan yang berbeda. Bukan ketakutan karena ancaman, melainkan karena kebenaran. Ia mengingat sabda yang pernah ia dengar langsung. Sabda tentang alam kubur, tentang sebuah fase yang tidak bisa dilewati siapapun, tentang ujian pertama yang akan menentukan segalanya. Neraka memang mengerikan, namun kubur adalah pintu awal, pintu yang akan dilalui sendirian, tanpa keluarga, tanpa sahabat, tanpa harta. Kata-kata itu menghantam kesadaran para sahabat. Mereka mulai memahami mengapa tangisan itu begitu dalam. Kuburan bukan sekadar tempat menunggu, ia adalah medan ujian. Jika seseorang selamat di sana, perjalanan setelahnya akan terasa ringan. Namun jika gagal, maka apapun yang menunggu setelahnya akan jauh lebih berat. Pemahaman itu membuat dada mereka sesak. Neraka terasa jauh, kuburan terasa dekat, sangat dekat, terlalu dekat untuk diabaikan. Beberapa sahabat menunduk, yang lain mulai menangis pelan. Gambaran alam kubur muncul dalam benak mereka. Gelap, sempit, sunyi. Tidak ada suara penolong, tidak ada kesempatan kedua. Hanya amal yang menemani, hanya iman yang berbicara. Kesadaran itu merambat perlahan. Namun pasti, mereka menyadari bahwa kehidupan dunia yang singkat ini sedang membawa mereka menuju satu tempat yang tak bisa ditolak. Angin kembali berembus, namun kini terasa dingin. Kuburan itu tidak lagi tampak diam. Ia seolah menjadi pengingat yang hidup, sebuah peringatan tanpa suara bahwa perjalanan manusia belum berakhir di kematian. Justru di sanalah semuanya dimulai. Dan di hadapan kesadaran itu, hati para sahabat mulai diguncang oleh ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Perjalanan berlanjut, namun langkah mereka tak lagi sama, sebab kini bayangan kubur berjalan bersama mereka. Rombongan itu akhirnya melanjutkan perjalanan, namun suasananya tidak lagi sama. Keheningan yang tadi terasa biasa kini berubah menjadi beban yang menekan dada. Setiap langkah seolah membawa gema dari kata-kata yang baru saja diucapkan. Kuburan telah tertinggal di belakang, namun bayangannya tidak ikut pergi. Ia menetap di pikiran, menempel di hati, menyusup perlahan tanpa bisa diusir. Jalan yang mereka lalui masih sama. Langit masih terbentang luas, tetapi dunia terasa berbeda, lebih sempit, lebih berat. Tidak ada yang berbicara. Para sahabat tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Wajah-wajah yang biasanya tenang, kini dipenuhi renungan. Beberapa menarik napas panjang, seolah mencoba meringankan dada yang sesak. Yang lain menunduk, matanya kosong menatap tanah. Mereka sedang membayangkan sesuatu yang tak terlihat, namun terasa nyata. Alam kubur, tempat yang pasti akan mereka masuki. Tempat yang kini terasa jauh lebih dekat dibanding sebelumnya. Di tengah perjalanan, suara tangisan pelan kembali terdengar. Bukan lagi dari satu orang, beberapa sahabat mulai terisak tanpa suara. Air mata jatuh perlahan, diseka cepat, namun kembali mengalir. Kata-kata tentang kubur terus berputar di kepala mereka. Tentang kesendirian, tentang pertanyaan yang akan diajukan, tentang amal yang akan menjadi satu-satunya penolong. Kesadaran itu tidak datang dengan keras, melainkan dengan ketekunan yang melelahkan. Utsman bin Affan berjalan dengan kepala tertunduk. Tangisnya telah berhenti, namun wajahnya masih menyimpan luka batin yang dalam. Ia tahu, apa yang ia sampaikan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan.
Kuburan bukan ancaman kosong, ia adalah kenyataan yang menunggu tanpa janji. Siapapun akan sampai ke sana, cepat atau lambat. Tidak ada jalan memutar, tidak ada penundaan. Para sahabat mulai mengingat kehidupan mereka. Amal-amal kecil yang sering dianggap sepele, kesalahan-kesalahan yang belum disesali, waktu yang terbuang tanpa makna. Semua itu kini muncul satu persatu, menuntut perhatian. Mereka menyadari bahwa persiapan untuk kubur tidak bisa ditunda. Bukan besok, bukan nanti, melainkan sekarang, selama napas masih ada, selama langkah masih bisa melangkah. Nama Rasulullah kembali terngiang di benak mereka. Sabda-sabda yang dulu didengar kini terasa lebih tajam. Setiap peringatan seakan menemukan maknanya. Kubur bukan akhir cerita, melainkan awal dari perjalanan panjang yang tak terlihat. Jika awalnya gelap dan sempit, maka perjalanan setelahnya akan lebih berat. Namun jika awalnya terang dan lapang, ada harapan bahwa rahmat Allah akan menyertai langkah selanjutnya. Angin kembali berembus, membawa debu halus yang menempel di pakaian mereka. Debu itu mengingatkan bahwa tubuh ini akan kembali ke tanah. Tidak ada yang tersisa kecuali apa yang dibawa dalam iman dan amal. Kesadaran itu menundukkan ego, meruntuhkan kesombongan, dan memaksa hati untuk jujur pada diri sendiri. Siapkah menghadapi kubur? Pertanyaan itu kini hidup di dalam diri mereka. Perjalanan terus berlanjut, namun setiap langkah terasa seperti hitungan waktu yang berkurang. Tidak ada yang tahu kapan langkah terakhir akan diambil. Tidak ada yang tahu kapan tanah sunyi itu akan menjadi tempat peristirahatan. Yang pasti, kubur sedang menunggu. Dan setelah kesadaran ini tumbuh, tidak ada lagi alasan untuk berpaling. Sebab ketakutan itu bukan untuk dihindari, melainkan untuk dijadikan pengingat sebelum semuanya terlambat. Langkah-langkah kembali melambat, bukan karena lelah, tetapi karena hati sedang dipaksa berhenti. Di tengah sunyi perjalanan, satu nama kembali terucap, pelan namun penuh bobot. Nama yang selalu membawa cahaya, namun kali ini justru membuka tabir ketakutan yang lebih dalam. Nama Rasulullah. Begitu nama itu disebut, seakan udara di sekitar mereka berubah. Dada terasa ditekan, hati terasa ditarik ke arah yang tak terlihat. Sebab setiap sabda beliau bukan sekadar kata, melainkan kebenaran yang akan ditemui satu persatu. Utsman bin Affan kembali mengingat suara itu. Suara yang lembut namun tegas, suara yang tidak pernah berdusta. Sabda tentang alam kubur terngiang jelas di benaknya, seakan baru saja diucapkan. Tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan daripada kubur. Kalimat itu sederhana, namun daya hantamnya melampaui gambaran neraka yang selama ini memenuhi pikiran manusia. Kubur adalah tempat pertama, tempat yang menentukan, tempat di mana semua topeng runtuh. Para sahabat mendengarkan dengan hati terbuka, namun rasa takut mereka semakin nyata. Neraka selalu digambarkan sebagai akhir yang mengerikan, tetapi kini mereka memahami bahwa sebelum itu ada fase yang lebih dekat dan lebih sunyi. Tidak ada api yang terlihat, tidak ada jeritan yang terdengar. Justru kesunyian itulah yang paling menakutkan. Kesunyian yang memaksa manusia berhadapan dengan dirinya sendiri, tanpa pengalihan, tanpa pelarian. Bayangan alam kubur mulai terbentuk lebih jelas. Tanah yang menutup dari segala arah, gelap yang menelan pandangan, waktu yang terasa berhenti, pertanyaan yang datang tanpa bisa ditunda. Setiap amal akan ditimbang, setiap niat akan dibuka. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang bisa dibantah. Kesadaran ini membuat jantung berdegup lebih cepat. Nafas terasa pendek. Dunia yang luas terasa menyempit dalam benak mereka. Beberapa sahabat menggenggam jubah mereka lebih erat, seolah mencari pegangan. Yang lain menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mereka bukan orang-orang yang lemah iman. Mereka adalah generasi terbaik. Namun justru karena itulah, ketakutan ini begitu dalam. Mereka tahu kebenaran sabda Rasulullah tidak pernah meleset. Jika kubur disebut sebagai pemandangan paling menakutkan, maka itu bukan kiasan. Itu adalah peringatan nyata. Perjalanan terus berjalan, namun percakapan di dalam hati semakin ramai. Setiap langkah terasa seperti mendekat pada waktu yang tak bisa diprediksi. Siang masih terang, tetapi bayangan gelap seolah mengikuti dari belakang. Mereka mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang terlihat hari ini. Ada fase yang lebih sunyi, lebih menentukan, yang sedang menunggu dengan sabar. Tidak tergesa, tidak lalai, menunggu dengan kepastian. Angin kembali berembus, membawa debu yang menempel di kulit dan pakaian. Debu itu mengingatkan bahwa tubuh ini berasal dari tanah,
dan akan kembali ke tanah. Alam kubur bukan sesuatu yang jauh di masa depan. Ia bisa datang kapan saja. Kesadaran ini menyusup perlahan, namun tak bisa dihindari. Hati mereka mulai bersiap, meski belum tahu bagaimana caranya. Nama Rasulullah kembali terngiang, kali ini bukan hanya sebagai pengingat, tetapi sebagai peringatan terakhir sebelum perjalanan menjadi lebih berat. Kubur bukan ancaman kosong. Ia adalah gerbang pertama, dan gerbang itu kini terasa semakin dekat, semakin nyata, dan semakin menuntut kesiapan yang tidak bisa ditunda lagi. Perjalanan semakin sunyi, seakan dunia ikut menahan suara. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan ringan. Yang terdengar hanyalah langkah yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Para sahabat berjalan sambil membawa beban yang tak terlihat. Beban dari kata-kata yang telah meresap ke dalam hati. Peringatan tentang alam kubur tidak datang sebagai penghiburan. Ia datang sebagai kenyataan yang dingin, jujur, dan tak bisa ditawar. Di antara langkah-langkah itu, ingatan tentang sabda Rasulullah kembali muncul. Bukan sebagai cerita masa lalu, melainkan sebagai cermin masa depan. Sabda itu tidak menjanjikan kemudahan tanpa syarat, tidak menawarkan ketenangan palsu. Justru sebaliknya, ia membuka tabir tentang fase yang paling menentukan dalam perjalanan manusia. Sebuah fase yang sering disebut singkat, namun dampaknya melampaui usia dunia. Alam kubur, tempat yang tidak bisa dihias dengan harapan kosong. Utsman bin Affan memahami betul makna peringatan itu. Wajahnya masih menyimpan kesedihan yang tenang, kesedihan orang yang telah melihat kebenaran tanpa tirai. Ia tahu, tidak semua peringatan datang untuk menenangkan. Ada peringatan yang justru harus mengguncang agar hati terbangun. Dan kubur adalah peringatan semacam itu. Ia tidak memanjakan, ia menuntut kesiapan. Para sahabat mulai menyadari bahwa peringatan ini bersifat pribadi. Bukan untuk orang lain, bukan untuk mereka yang jauh, melainkan untuk diri masing-masing. Tidak ada jaminan siapa yang akan lebih dulu sampai. Tidak ada kepastian tentang kapan tanah itu akan menutup. Kesadaran ini membuat mereka menoleh ke dalam diri sendiri, menilai tanpa bisa berbohong. Amal yang dilakukan, niat yang tersembunyi, kesalahan yang belum ditebus. Gambaran kubur kini bukan lagi sekadar bayangan. Ia mulai terasa nyata, seolah setiap langkah mendekatkan mereka pada pintu yang tak terlihat. Tidak ada gemuruh, tidak ada api, hanya kesunyian yang menunggu. Kesunyian yang akan bertanya tanpa suara, namun jawabannya harus nyata. Di sana, gelar tidak berarti, kedudukan tidak menolong. Yang berbicara hanyalah iman dan amal yang pernah hidup di dunia. Sebagian sahabat merasakan dadanya sesak. Mereka bukan takut pada kematian semata, tetapi pada apa yang mengikutinya. Kubur adalah fase awal. Jika awalnya sulit, maka perjalanan setelahnya akan lebih berat. Pemahaman ini membuat neraka terasa seperti kelanjutan, bukan permulaan. Dan kesalahan terbesar manusia adalah mempersiapkan diri untuk akhir, namun lalai pada awal yang menentukan. Angin kembali berhembus, kali ini lebih kencang, mengangkat debu dan mengaburkannya sejenak. Debu itu masuk ke mata, membuat pandangan kabur. Seperti itulah kehidupan dunia. Indah sesaat namun mudah mengaburkan arah. Kubur datang untuk membersihkan kabut itu dengan cara yang tidak lembut. Peringatan ini tidak memberi pilihan untuk menunda. Ia menuntut kesadaran sekarang juga. Langkah-langkah terus bergerak, namun hati mereka tertinggal sejenak di antara dua dunia. Dunia yang sedang dijalani dan dunia yang menunggu. Tidak ada sorakan kemenangan, tidak ada janji manis. Hanya satu pesan yang menggema tanpa suara. Siapapun yang selamat di awal akan dimudahkan setelahnya. Namun siapapun yang lalai di awal akan menghadapi perjalanan yang jauh lebih berat. Dan disitulah ketakutan itu menetap, bukan sebagai teror, tetapi sebagai pengingat yang terus mengawasi. Sebab kubur bukan cerita untuk ditakuti lalu dilupakan. Ia adalah peringatan yang harus dibawa pulang, disimpan dalam hati, dan dihadapi sebelum semuanya terlambat. Perjalanan itu membawa mereka semakin jauh dari kuburan, namun justru terasa semakin dekat dengannya. Setiap langkah seolah menekan dada, membuat napas terasa pendek. Alam sekitar masih sama padang pasir yang luas, langit yang terbuka, namun di dalam diri para sahabat, ruang itu menyempit. Pikiran mereka dipenuhi satu bayangan yang tak terlihat, namun beratnya nyata. Bayangan alam kubur, tempat yang sunyi, gelap, dan tak bisa ditawar. Tempat di mana semua yang selama ini tampak penting mendadak kehilangan arti. Kesadaran itu tumbuh perlahan, seperti bayangan yang memanjang saat matahari condong.
Mereka mulai membayangkan bagaimana rasanya berbaring sendirian di balik tanah. Tidak ada langkah kaki rombongan, tidak ada suara sahabat, tidak ada angin padang pasir, hanya kesunyian yang menutup rapat, seakan dunia telah pergi. Bayangan itu membuat sebagian dari mereka menggenggam tangan sendiri, seolah memastikan masih hidup, masih diberi waktu. Nama Rasulullah kembali terlintas, bukan sebagai kisah, melainkan sebagai petunjuk yang kini terasa mendesak. Sabda beliau tentang kubur tidak lagi terdengar jauh atau abstrak. Ia hadir sebagai peringatan yang hidup. Kubur adalah fase pertama, gerbang awal. Jika di sana seseorang diuji dan gagal, maka tidak ada kemudahan yang menunggu setelahnya. Kesadaran ini membuat hati mereka bergetar, sebab tidak ada satupun yang bisa memastikan keselamatan diri sendiri. Langkah rombongan melambat tanpa disadari. Wajah-wajah yang biasanya tenang kini dipenuhi ketegangan halus. Beberapa sahabat menarik napas panjang, mencoba menenangkan gelombang pikiran yang datang bertubi-tubi. Yang lain memejamkan mata sejenak, membayangkan amal-amal yang telah dilakukan. Apakah cukup? Apakah ikhlas? Apakah diterima? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak terucap, namun terasa bergema di dalam dada. Bayangan alam kubur semakin jelas. Tanah yang menutup dari segala arah, ruang yang terasa sempit, waktu yang seolah berhenti. Tidak ada siang atau malam, tidak ada penundaan, hanya pertanyaan yang datang dengan kepastian. Di sana, setiap amal kecil menjadi besar, setiap niat tersembunyi menjadi terang. Tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada yang bisa dibela selain kebenaran itu sendiri. Ketakutan ini bukan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan ketakutan yang membangunkan. Para sahabat mulai memahami mengapa kubur disebut lebih menakutkan dari neraka. Neraka adalah kelanjutan, kubur adalah permulaan, dan permulaan yang buruk akan menyeret segalanya ke arah yang lebih gelap. Kesadaran ini membuat mereka merasa seolah berdiri di tepi jurang, masih di dunia, namun sudah bisa merasakan dinginnya bayangan di bawah sana. Angin kembali berhembus, membawa suara lembut yang hampir tak terdengar. Suara itu menyapu pasir, menghapus jejak langkah yang baru saja dilewati. Seperti itulah dunia, meninggalkan sedikit sekali bekas. Para sahabat memandang jejak mereka yang perlahan hilang, lalu menoleh ke dalam diri. Apa yang akan tertinggal setelah semua ini lenyap? Pertanyaan itu kini terasa lebih penting dari sebelumnya. Perjalanan masih panjang, namun waktu terasa singkat. Setiap langkah kini diiringi kesadaran bahwa kubur bukan cerita untuk nanti. Ia adalah kenyataan yang menunggu di depan, sabar tanpa tergesa. Dan di antara langkah-langkah itu, satu hal menjadi jelas: persiapan tidak bisa ditunda, sebab bayangan itu telah muncul. Dan setelah terlihat, ia tidak akan pernah benar-benar pergi. Matahari bergerak perlahan ke barat, namun panasnya masih menggantung di udara. Rombongan terus berjalan, tetapi setiap langkah kini terasa seperti hitungan yang mengurangi sisa waktu. Jarak antara mereka dan kuburan memang semakin jauh, namun rasa dekat itu justru menguat, seolah alam kubur tidak terikat oleh ruang. Ia mengikuti, ia menempel pada kesadaran, dan di sanalah kegelisahan tumbuh. Bukan karena apa yang terlihat, melainkan karena apa yang pasti akan terjadi. Para sahabat mulai merasakan pergeseran yang halus di dalam diri. Bukan ketakutan yang meledak, melainkan ketakutan yang menetap. Ketakutan yang tenang namun dalam. Mereka menyadari bahwa kubur bukan ancaman yang datang tiba-tiba, melainkan kepastian yang mendekat pelan. Setiap napas adalah jarak, setiap langkah adalah pengingat, dan waktu yang selama ini terasa panjang kini tampak ringkas dan rapuh. Di tengah perjalanan, Utsman bin Affan tampak berjalan dengan irama yang lebih pelan. Wajahnya tidak lagi basah oleh air mata, tetapi sorot matanya menyimpan keteguhan yang pahit. Ia tidak ingin menakut-nakuti, ia ingin menyelamatkan. Ia tahu peringatan yang datang terlalu lembut seringkali diabaikan. Dan kubur bukan tempat untuk belajar dari kesalahan, ia adalah tempat menuai. Sebagian sahabat mulai meraba ingatan mereka, mengingat hari-hari yang telah berlalu, waktu-waktu di mana amal dilakukan dengan setengah hati, saat niat bercampur dengan keinginan dunia, saat kebaikan ditunda karena merasa masih ada esok. Kini, semua alasan itu runtuh. Kubur tidak mengenal penundaan. Ia tidak menunggu kesiapan. Ia datang ketika waktunya tiba, membawa pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan alasan. Kesadaran ini menumbuhkan kegelisahan yang berbeda, bukan panik,
melainkan dorongan untuk berubah, dorongan untuk memperbaiki sebelum pintu tertutup. Mereka mulai memahami bahwa persiapan untuk kubur tidak selalu terlihat besar. Ia hadir dalam kejujuran kecil, dalam amal yang tersembunyi, dalam niat yang dibersihkan. Hal-hal yang sering dianggap remeh, namun justru akan menjadi penolong di tempat yang sunyi. Bayangan alam kubur kembali hadir, kali ini dengan detail yang lebih tajam. Ruang sempit yang menekan, gelap yang tidak bisa diusir, kesunyian yang memaksa pendengaran, hanya menangkap suara hati sendiri. Di sana, manusia akan mengetahui nilai sejati dari setiap perbuatannya. Tidak ada yang bisa ditambah, tidak ada yang bisa dikurangi. Semua telah selesai ditulis saat di dunia. Angin berhembus lebih kencang, mengangkat pasir dan membuat pandangan sejenak kabur. Rombongan berhenti sejenak, menunggu debu mereda. Momen itu terasa simbolis. Seperti itulah kehidupan. Seringkali kabur oleh hiruk-pikuk dunia. Kubur datang untuk menghentikan semuanya, memaksa manusia melihat dengan jernih, tanpa gangguan, tanpa ilusi. Ketika perjalanan dilanjutkan, langkah-langkah mereka terdengar lebih mantap. Meski hati masih diliputi gentar, ada perubahan yang mulai tumbuh, bukan keberanian, melainkan kesungguhan. Mereka tahu, jarak antara dunia dan kubur bukanlah soal tempat, melainkan soal waktu. Dan waktu itu sedang berjalan, tanpa menunggu siapapun. Kesadaran ini menetap seperti bayangan yang tidak ingin pergi. Namun kali ini, bayangan itu tidak hanya menakutkan. Ia juga membimbing, mengarahkan hati untuk tidak lalai. Sebab di antara jarak yang terus bertambah dan kepastian yang semakin dekat, hanya satu pilihan yang tersisa: bersiap sebelum semua langkah benar-benar berhenti. Langit mulai berubah warna, perlahan memudar dari terang menuju senja. Cahaya melemah, bayangan memanjang, dan udara terasa lebih dingin. Rombongan terus berjalan, namun kesunyian kini menjadi teman yang paling setia. Tidak ada yang berusaha memecahnya. Setiap orang seakan memahami bahwa sunyi ini perlu. Sunyi untuk mendengar isi hati sendiri. Sunyi untuk merasakan getar ketakutan yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Di tengah langkah-langkah itu, kesadaran semakin mengeras. Alam kubur bukan lagi sekadar bayangan menakutkan, melainkan kepastian yang sedang menunggu giliran. Tidak ada penanda waktu, tidak ada tanda bahaya yang akan memberi peringatan. Ia datang tiba-tiba, seperti malam yang jatuh tanpa suara. Pemahaman ini membuat para sahabat merasa seolah sedang berjalan di atas waktu yang rapuh. Setiap detik bisa menjadi yang terakhir. Beberapa sahabat menatap langit senja dengan mata berkaca-kaca. Warna jingga itu indah, namun sekaligus menyedihkan, seperti pengingat bahwa segala yang terang akan meredup, segala yang hidup akan berakhir. Dan setelah akhir itu, tidak ada jeda panjang, hanya satu fase sunyi yang menentukan segalanya. Kubur, tempat yang akan menjadi rumah pertama setelah dunia ditinggalkan. Utsman bin Affan berjalan di antara mereka, tenang namun penuh beban. Ia tidak lagi menangis, namun setiap tarikan napasnya membawa doa yang dalam. Ia tahu, ketakutan ini bukan tanda kelemahan iman. Justru sebaliknya, ketakutan ini lahir dari keyakinan yang jujur, dari kesadaran bahwa janji Allah adalah benar, dan sabda Rasulullah tidak pernah meleset. Para sahabat mulai merasakan sesuatu yang lain menyertai ketakutan itu. Sebuah keseriusan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dunia terasa mengecil, ambisi-ambisi kecil terasa hampa. Hal-hal yang dulu diperebutkan kini tampak sepele. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan besar. Dengan apa mereka akan menghadap saat sunyi itu? Banner-banner menutup. Kesunyian alam kubur kini tidak hanya menakutkan, tetapi juga menuntut. Ia menuntut kejujuran, menuntut kesiapan, menuntut keberanian untuk melihat diri sendiri tanpa hiasan. Di sana, tidak ada ruang untuk kepura-puraan, tidak ada tempat untuk pencitraan. Yang ada hanyalah hakikat manusia apa adanya. Kesadaran ini menusuk perlahan, namun dalam angin senja berembus lembut, menyapu wajah dan membawa aroma tanah. Aroma itu mengingatkan bahwa tubuh ini berasal dari sana, akan kembali ke sana. Tidak ada yang bisa dibawa kecuali apa yang telah ditanam selama hidup. Amal-amal kecil yang ikhlas, doa-doa yang tulus, kesabaran yang dijaga, semua itu kini terasa jauh lebih berharga
daripada apapun yang terlihat di dunia. Langkah rombongan mulai mendekati tempat peristirahatan mereka malam itu. Namun hati mereka belum menemukan istirahat. Pikiran masih bergelut dengan gambaran yang tak ingin pergi. Alam kubur tidak lagi terasa sebagai ancaman dari jauh. Ia terasa seperti pintu yang berdiri di depan, menunggu untuk dibuka pada waktu yang telah ditetapkan. Di antara senja yang meredup dan malam yang akan datang, satu hal menjadi jelas bagi mereka semua. Perjalanan manusia tidak diukur dari panjangnya langkah, tetapi dari kesiapan menghadapi kesunyian yang menentukan. Dan kesunyian itu tidak bisa dihindari. Ia hanya bisa dipersiapkan. Langit semakin gelap. Api unggun mulai dinyalakan. Namun di balik cahaya kecil itu, ada kegelapan lain yang jauh lebih besar sedang menunggu. Kegelapan yang bukan untuk ditakuti semata, tetapi untuk dipahami. Sebab siapapun yang lalai pada fase awal ini akan menghadapi perjalanan yang jauh lebih berat setelahnya. Dan kesadaran itu kini telah tertanam dalam dan tidak akan mudah hilang. Malam turun tanpa suara. Api unggun menyala kecil, namun tidak mampu mengusir dingin yang merayap ke dalam dada. Cahaya itu hanya menerangi wajah, bukan pikiran. Para sahabat duduk dalam diam, menatap nyala api yang bergoyang, seakan melihat waktu yang perlahan habis terbakar. Kesunyian malam terasa lebih pekat dibanding siang. Tidak ada langkah, tidak ada angin, hanya detak jantung yang terdengar semakin jelas, semakin jujur. Di tengah keheningan itu, kesadaran yang selama ini tumbuh perlahan, kini mencapai titik yang lebih tajam. Alam kubur tidak lagi dipahami sebagai tempat singgah singkat, melainkan sebagai ujian pertama. Ujian yang akan membuka atau menutup jalan berikutnya. Bukan neraka yang langsung menyambut, bukan surga yang segera diraih, melainkan satu fase sunyi yang akan menimbang segalanya dengan ketelitian yang tidak mengenal belas kasihan. Utsman bin Affan menatap api unggun dengan pandangan kosong. Ingatannya kembali pada sabda Rasulullah, sabda yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Barang siapa yang selamat di alam kubur, maka apa yang setelahnya akan lebih mudah. Namun barang siapa yang gagal di sana, maka apapun yang datang setelahnya akan jauh lebih berat. Kalimat itu berputar di kepalanya, berulang, menghantam tanpa jeda. Para sahabat mulai memahami bahwa ujian pertama ini tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa dihindari, tidak bisa disuap dengan penyesalan di akhir. Ia akan datang dengan pertanyaan yang jelas, dengan ukuran yang adil, namun hasilnya mutlak. Kesadaran ini membuat mereka merasa seolah sedang berdiri di ambang pintu, masih di dunia, tetapi sudah bisa merasakan dinginnya ruang di baliknya. Api unggun berderak pelan, bayangannya menari di pasir, lalu menghilang. Seperti amal manusia, ada yang terang, ada yang redup, ada yang cepat padam. Mereka mulai menimbang, bukan dengan lisan, tetapi dengan hati. Amal mana yang akan menerangi kubur? Amal mana yang justru akan meninggalkan gelap? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban keras. Ia hanya menuntut kejujuran. Nama Rasulullah kembali terngiang, kali ini dengan tekanan yang berbeda. Bukan sebagai kisah indah, melainkan sebagai saksi kebenaran. Sabda beliau tentang kubur bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyelamatkan. Namun keselamatan itu menuntut kesiapan. Dan kesiapan itu tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibentuk dari kebiasaan kecil, dari iman yang dijaga, dari amal yang dilakukan tanpa ingin dilihat. Malam semakin larut, api unggun mengecil. Beberapa sahabat memejamkan mata, namun pikiran mereka tetap terjaga. Gambaran kubur muncul lagi, kali ini lebih dekat, lebih personal. Tidak ada rombongan, tidak ada suara sahabat, tidak ada api unggun. Hanya diri sendiri, tanah, dan jawaban yang tidak bisa diubah. Kesadaran itu membuat tidur terasa berat, seolah mimpi pun akan membawa pertanyaan yang sama. Di antara gelap dan cahaya kecil yang tersisa, satu hal menjadi semakin jelas. Alam kubur adalah medan penentuan. Ia bukan akhir, tetapi ia menentukan bagaimana akhir akan dijalani. Jika di sana seseorang diberi kelapangan, maka harapan masih terbuka. Namun jika di sana seseorang terhimpit, maka perjalanan berikutnya akan penuh kesulitan yang berlapis. Api unggun akhirnya padam. Kegelapan menyelimuti segalanya. Namun di balik gelap itu, ada cahaya kesadaran yang kini menyala di hati mereka. Cahaya yang tidak memberi rasa aman, tetapi memberi arah. Sebab ujian pertama itu pasti datang. Dan malam ini, mereka mulai memahami bahwa persiapan tidak lagi bisa ditunda. Karena pintu itu ada, dan suatu hari, ia akan terbuka tanpa menunggu kesiapan siapapun. Pagi datang perlahan,
membawa cahaya yang tipis dan dingin. Matahari terbit tanpa kehangatan yang biasa, seakan enggan menghibur hati yang masih dipenuhi bayangan malam. Rombongan bangkit dan bersiap melanjutkan perjalanan. Namun langkah pertama terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Ada beban yang tidak terlihat, namun nyata. Beban dari pemahaman yang kini tak bisa diabaikan, bahwa setelah kubur, tidak ada ruang untuk keringanan bagi mereka yang gagal pada ujian awal. Kesadaran itu membuat dunia terasa berbeda. Setiap suara menjadi lebih tajam, setiap detik terasa lebih singkat. Para sahabat berjalan dalam diam seolah masing-masing sedang menapaki jalan batin yang curam. Jalan yang tidak diukur dengan jarak, melainkan dengan kesiapan hati. Mereka mulai memahami bahwa perjalanan setelah kubur bukan sekadar lanjutan, melainkan eskalasi. Jika awalnya sempit, maka berikutnya akan lebih menekan. Jika awalnya gelap, maka berikutnya akan semakin pekat. Utsman bin Affan berjalan di depan, tenang namun penuh kesungguhan. Ia tidak lagi berbicara tentang kubur dengan kata-kata. Sikapnya sudah cukup menjadi peringatan. Setiap langkahnya seolah membawa pesan, jangan menunggu sampai terlambat. Para sahabat memperhatikannya bukan dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan rasa gentar yang tulus. Mereka tahu apa yang dipahaminya bukan dugaan, melainkan keyakinan. Bayangan tentang perjalanan setelah kubur mulai membentuk gambaran yang lebih berat. Tidak ada jeda panjang, tidak ada kesempatan memperbaiki. Jika seseorang keluar dari kubur dengan beban, maka beban itu akan dibawa terus. Setiap fase berikutnya akan menambah tekanan. Setiap perhentian akan memperjelas kesalahan. Pemahaman ini membuat dada terasa sesak, seakan jalan di depan menyempit tanpa peringatan. Beberapa sahabat menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Yang lain menunduk, membiarkan pikiran mereka berputar. Mereka membayangkan perjalanan panjang yang tidak bisa dilihat, namun pasti dilalui. Perjalanan yang tidak diiringi sahabat, tidak ditemani doa orang-orang terdekat, hanya diri sendiri dan catatan amal yang telah ditulis rapi tanpa bisa dihapus. Kesadaran ini membuat setiap langkah di dunia terasa sangat berharga, namun juga sangat rapuh. Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Aroma itu mengingatkan bahwa bumi selalu siap menerima, namun penerimaan itu tidak berarti kemudahan. Kubur menerima semua, tetapi hasilnya berbeda-beda. Ada yang disambut dengan kelapangan, ada yang disambut dengan tekanan, dan setelah itu perjalanan tidak berhenti. Justru di sanalah berat yang sebenarnya dimulai bagi mereka yang lalai. Para sahabat mulai menyadari bahwa banyak manusia terfokus pada tujuan akhir, namun lupa mempersiapkan jalan menuju ke sana. Neraka dan surga sering dibicarakan, namun kubur jarang direnungkan dengan sungguh-sungguh. Padahal di sanalah arah ditentukan. Di sanalah timbangan pertama ditegakkan. Kesadaran ini membuat mereka merasa seolah baru terbangun dari tidur panjang, melihat kenyataan dengan mata yang lebih jujur. Langkah-langkah terus bergerak, namun ritmenya berubah. Tidak ada lagi ketergesaan duniawi, yang ada hanyalah kehati-hatian. Setiap gerak, setiap niat, setiap amal mulai ditimbang, bahkan sebelum dilakukan. Mereka tidak ingin membawa beban tambahan ke perjalanan yang sudah berat, tidak ingin menambah gelap pada fase yang sudah sunyi. Di kejauhan, jalan masih panjang. Matahari mulai naik, namun tidak menghangatkan hati sepenuhnya. Sebab kini mereka tahu, jika kubur gagal dilalui dengan selamat, maka apapun yang menunggu setelahnya akan jauh lebih berat dan penuh kesulitan. Pemahaman itu menetap, tidak sebagai ketakutan kosong, melainkan sebagai peringatan yang terus mendorong, karena perjalanan belum selesai, dan yang paling berat mungkin masih menunggu di depan. Langkah-langkah itu terus berderap, namun kini terasa seperti gema yang memantul di ruang kosong. Setiap suara langkah mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berhenti. Perjalanan di dunia masih berlangsung, tetapi pikiran para sahabat sudah melangkah jauh ke depan, menembus batas yang tak terlihat. Bayangan alam kubur kini tidak lagi samar. Ia hadir jelas, mendesak, seolah berdiri tepat di belakang mereka, menunggu saat yang tepat untuk menutup jarak. Wajah-wajah yang tadinya tenang kini menyimpan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Beberapa sahabat menahan air mata, yang lain membiarkannya jatuh tanpa suara. Ketakutan itu tidak lagi berupa bayangan abstrak. Ia telah berubah menjadi kesadaran yang konkret. Kesadaran bahwa setiap manusia, sekuat apapun imannya, tetap akan diuji sendirian.
tidak ada perantara, tidak ada penundaan. Kubur akan membuka pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan harapan kosong. Utsman bin Affan berhenti sejenak, seakan merasakan gelombang perasaan yang sama. Ia memandang ke depan, namun sorot matanya menunjukkan bahwa yang ia lihat bukan jalan pasir di hadapannya, melainkan perjalanan yang lebih panjang dan lebih berat. Ia tahu ketakutan ini harus dibiarkan tumbuh, sebab ketakutan yang jujur lebih menyelamatkan daripada ketenangan palsu. Para sahabat mulai membayangkan detik pertama di alam kubur, saat tanah menutup, saat suara dunia menghilang, saat tidak ada lagi kesempatan bertanya atau memperbaiki. Gambaran itu membuat dada terasa sempit. Nafas terasa tertahan. Mereka menyadari bahwa apa yang selama ini dianggap jauh, kini terasa sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada esok hari yang belum tentu mereka temui. Beberapa sahabat meremas jubah mereka, seolah ingin memastikan bahwa ini masih dunia. Namun kesadaran itu terlalu kuat untuk diusir. Kubur tidak peduli pada usia, tidak peduli pada rencana. Ia datang sesuai ketetapan. Dan ketika datang, tidak ada yang bisa berkata, "Tunggu sebentar." Pemahaman ini membuat mereka merasa hampir kalah oleh rasa takut yang menggelora. Ketakutan itu memuncak ketika mereka menyadari satu hal yang paling menghantam. Tidak semua orang akan selamat di awal perjalanan ini. Tidak semua akan mendapat kelapangan. Ada yang akan merasakan tekanan sejak detik pertama. Ada yang akan merasakan kesulitan berlapis-lapis. Dan pikiran tentang kemungkinan itu membuat sebagian dari mereka terisak lebih dalam. Bukan karena putus asa, tetapi karena takut tidak cukup siap. Angin berhembus lebih kencang, membawa debu yang memukul wajah. Debu itu membuat mata perih, memaksa mereka memejam sejenak. Seperti itulah kenyataan yang sedang mereka hadapi. Perih, tidak nyaman, namun perlu dirasakan agar mata hati terbuka. Ketakutan ini bukan untuk melumpuhkan, ia datang untuk memaksa manusia jujur pada dirinya sendiri. Di tengah ketegangan itu, muncul satu kesadaran yang perlahan menahan mereka agar tidak tenggelam sepenuhnya. Kesadaran bahwa pintu belum tertutup, nafas masih ada, langkah masih berjalan. Dunia belum benar-benar ditinggalkan. Artinya, kesempatan masih tersisa. Namun waktu itu tidak panjang, dan kesadaran ini terasa seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Mereka hampir kalah oleh bayangan yang menekan. Namun di sanalah ujian sebenarnya. Akankah ketakutan ini membuat mereka menyerah, atau justru membuat mereka bersiap lebih sungguh-sungguh? Alam kubur kini terasa nyata, menuntut jawaban bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perubahan. Dan di titik inilah konflik batin mencapai puncaknya. Perjalanan belum berhenti, namun setelah ketakutan ini menjadi nyata, tidak ada lagi ruang untuk kelalaian. Sebab mereka tahu, jika gagal di awal, maka perjalanan selanjutnya akan jauh lebih berat. Dan kesadaran itu kini berdiri tegak di hadapan mereka, menunggu untuk dihadapi atau diabaikan. Dengan segala risikonya, langkah-langkah itu kembali bergerak. Namun kini terasa rapuh, seakan setiap pijakan bisa menjadi yang terakhir. Matahari masih menggantung, dunia masih terbentang, tetapi kesadaran para sahabat telah menembus batas yang tidak kasat mata. Mereka tidak lagi berjalan sebagai rombongan yang sekadar menempuh jarak, melainkan sebagai jiwa-jiwa yang sedang menghitung sisa waktu. Sebab bayangan itu kini jelas alam kubur bukan sekadar tempat, melainkan kondisi kesendirian yang mutlak. Kesadaran paling menekan akhirnya muncul tanpa ampun. Tidak ada siapapun yang bisa menemani di sana. Sahabat terbaik akan berbalik. Keluarga akan kembali. Dunia akan menutup pintunya. Yang masuk ke dalam tanah hanyalah diri sendiri, bersama apa yang pernah ditanam selama hidup. Pikiran itu membuat dada semakin sesak. Bahkan langkah unta yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti hitungan mundur. Beberapa sahabat mulai menyadari bahwa selama ini mereka sering merasa kuat karena kebersamaan. Dalam perang, ada barisan. Dalam dakwah, ada dukungan. Dalam hidup, ada orang-orang tercinta. Namun, kubur tidak mengenal kebersamaan. Ia adalah pertemuan paling jujur antara manusia dan Tuhannya, tanpa saksi, tanpa pembela, tanpa penyangga. Kesadaran ini menelanjangi hati mereka, memaksa melihat diri sendiri tanpa sandaran apapun. Utsman bin Affan berjalan dalam diam, namun langkahnya tetap mantap. Ia tahu, ketakutan ini adalah gerbang menuju titik balik. Bukan semua ketakutan harus dihindari. Ada ketakutan yang justru menyelamatkan, karena ia memutus ilusi. Kubur adalah tempat di mana semua ilusi dunia runtuh.
menyisakan kebenaran yang tidak bisa ditawar. Bayangan tentang gelap semakin kuat. Bukan gelap yang menakutkan karena tidak terlihat, melainkan gelap yang menakutkan karena tidak bisa dihindari. Gelap yang menutup suara, menutup arah, menutup kesempatan. Di sanalah amal akan berubah wujud. Ia bisa menjadi cahaya yang menenangkan atau beban yang menekan, dan pilihan itu sedang ditentukan sekarang. Di dunia yang masih memberi waktu, sebagian sahabat merasakan tubuh mereka melemah, bukan karena lelah, tetapi karena tekanan batin. Mereka hampir kalah oleh rasa takut yang menggelora, hampir tenggelam dalam bayangan kegagalan. Namun justru di titik hampir runtuh itulah kesadaran lain mulai muncul. Kesadaran bahwa selama napas masih ada, harapan belum sepenuhnya hilang. Pintu itu belum tertutup, tanah itu belum menutup. Ketegangan ini menjadi ujian tersendiri, bukan ujian fisik, melainkan ujian kejujuran. Apakah mereka akan lari dari bayangan kubur dan kembali terlena oleh dunia, atau justru menjadikannya sebagai pendorong perubahan? Alam kubur tidak meminta manusia untuk putus asa. Ia menuntut kesiapan, dan kesiapan itu lahir dari kesadaran yang menyakitkan, namun jujur. Angin kembali berhembus. Kali ini lembut, seakan memberi jeda, seperti napas panjang setelah tekanan berat. Para sahabat merasakan bahwa ketakutan ini tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membangunkan, untuk memisahkan mana iman yang sekadar kata dan mana iman yang benar-benar hidup. Kesadaran itu mulai menahan mereka agar tidak jatuh sepenuhnya ke dalam keputusasaan. Perjalanan terus berlanjut. Langkah masih di dunia, namun hati telah menyentuh ambang akhir. Mereka kini tahu, di alam kubur nanti tidak ada yang bisa membantu selain apa yang dibawa sendiri. Tidak ada yang bisa dititipkan di saat terakhir. Semua sudah ditentukan sebelum pintu itu terbuka. Dan di tengah kesendirian yang mulai terasa sejak sekarang, satu pertanyaan menggantung tanpa suara. Ketika gelap itu benar-benar menutup, akankah ada cahaya yang menyambut? Pertanyaan itu belum terjawab, namun ia telah menancap kuat. Menunggu jawaban bukan dari lisan, melainkan dari perubahan yang akan mereka pilih setelah ini. Langkah-langkah yang sempat terasa rapuh, kini mulai menemukan ritmenya kembali. Bukan karena ketakutan menghilang, melainkan karena hati mulai menerima kenyataan. Kesendirian di alam kubur tidak bisa dihindari, tetapi masih bisa dipersiapkan. Kesadaran itu datang perlahan, seperti fajar yang menyusup setelah malam panjang. Para sahabat berjalan dengan kepala tertunduk, bukan karena kalah, melainkan karena sedang menata ulang arah hidup yang selama ini berjalan tanpa benar-benar disadari. Di tengah perjalanan, bibir-bibir yang sempat terkatup mulai bergerak pelan. Bukan percakapan, bukan keluhan, melainkan doa. Doa yang lahir dari ketakutan yang jujur. Doa yang tidak meminta dunia dipanjangkan, tetapi meminta akhir dipermudah. Suara doa itu hampir tak terdengar, namun getarnya terasa kuat di dada masing-masing. Seolah setiap kata yang terucap menjadi tali kecil yang menahan mereka agar tidak jatuh ke dalam keputusasaan. Utsman bin Affan ikut menengadahkan hati, wajahnya tenang, namun sorot matanya penuh kesungguhan. Ia tahu, titik ini adalah ambang keputusan. Ketakutan bisa melahirkan dua hal: kepanikan yang melumpuhkan atau kesadaran yang menguatkan. Dan kini, ia melihat perubahan itu mulai terjadi. Ketakutan yang tadi hampir meruntuhkan perlahan berubah menjadi dorongan untuk memperbaiki. Para sahabat mulai memahami bahwa kubur bukan hanya ancaman, tetapi juga pemisah. Pemisah antara iman yang hidup dan iman yang sekadar diucapkan. Pemisah antara amal yang ikhlas dan amal yang rapuh. Kesadaran ini membuat mereka melihat hidup dengan sudut pandang baru. Waktu tidak lagi terasa luas, kesempatan tidak lagi terasa tak terbatas. Setiap detik kini memiliki bobot yang berbeda. Langit di atas mereka tampak lebih cerah, bukan karena awan tersibak, melainkan karena hati mulai menemukan arah. Ketakutan masih ada, tetapi tidak lagi membutakan. Ia kini menjadi penunjuk jalan, mengingatkan untuk berhati-hati dalam setiap niat, mengajak untuk jujur dalam setiap amal, menggugah untuk tidak menunda kebaikan dengan alasan apapun. Beberapa sahabat menghela napas panjang, seolah beban yang menekan dada sedikit terangkat. Mereka tidak lagi menatap alam kubur sebagai akhir yang menelan segalanya, melainkan sebagai gerbang yang harus dilewati dengan kesiapan. Gerbang yang akan menyambut berbeda-beda, tergantung apa yang dibawa. Pemahaman ini tidak serta-merta menenangkan,
namun memberi arah yang jelas. Angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang tipis, namun nyata. Debu yang tadi terasa menyesakkan, kini turun kembali ke tanah. Seperti itulah hati mereka. Perlahan menetap setelah diguncang. Doa-doa terus mengalir, tidak panjang, tidak berlebihan, namun penuh harap. Mereka tahu, tidak ada jaminan selain rahmat Allah. Namun rahmat itu selalu dekat dengan hamba yang jujur dan bersungguh-sungguh. Perjalanan masih panjang. Kubur masih menunggu. Namun kini ada sesuatu yang berubah. Ketakutan tidak lagi berdiri sendirian. Ia ditemani oleh harapan yang hati-hati, harapan yang tidak sombong, harapan yang tidak merasa aman, harapan yang terus mendorong untuk berbuat lebih baik sebelum pintu benar-benar tertutup. Di ambang keputusan ini, para sahabat tidak merasa menang sepenuhnya, namun mereka juga tidak lagi hampir kalah. Mereka menemukan pijakan baru bahwa persiapan bukan tentang menghilangkan rasa takut, tetapi tentang berjalan bersama rasa takut itu menuju ketaatan. Dan disitulah titik balik mulai terbentuk. Meski perjalanan belum usai, sebab kubur masih ada di depan, pertanyaan masih menunggu, dan meski cahaya harapan mulai menyala, bayangan ancaman belum sepenuhnya pergi. Ia tetap mengikuti, mengingatkan bahwa kemenangan sejati belum diraih. Ia hanya baru saja dimulai. Perjalanan berlanjut dengan langkah yang lebih teratur, namun hati tetap waspada. Setelah doa-doa terucap dan ketakutan menemukan bentuknya, para sahabat kini merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ketenangan penuh, melainkan kesiagaan. Seolah mereka sedang mendekati sebuah gerbang yang tidak terlihat, namun terasa nyata. Gerbang itu sempit, tidak bisa dilewati dengan beban berlebih, tidak bisa dilalui dengan kelalaian yang dibawa dari dunia. Kesadaran ini menempel kuat. Alam kubur kini tidak lagi dipahami sebagai ruang kosong yang gelap semata, melainkan sebagai pintu awal yang akan menilai segala sesuatu. Gerbang pertama sebelum perjalanan berlanjut lebih jauh, dan seperti semua gerbang sempit, hanya yang benar-benar siap yang bisa melaluinya dengan selamat. Yang membawa terlalu banyak kesombongan akan tersangkut, yang membawa amal rapuh akan tertahan. Utsman bin Affan melangkah dengan wajah yang tenang, namun sorot matanya tajam. Ia memahami makna gerbang ini lebih dalam dari siapapun. Ia tahu, banyak manusia berharap langsung pada akhir yang indah, namun lupa bahwa setiap perjalanan memiliki pintu masuk, dan pintu itu tidak memandang siapapun. Ia hanya melihat apa yang dibawa. Iman yang jujur atau kepura-puraan, amal yang ikhlas atau sekadar tampilan. Para sahabat mulai memeriksa diri masing-masing, bukan dengan lisan, melainkan dengan perenungan yang sunyi. Mereka menimbang kembali apa yang selama ini dianggap ringan. Perkataan kecil yang menyakiti, niat yang bercampur, amal yang dilakukan karena ingin dilihat, semua itu kini terasa berat, seolah menjadi beban yang akan menyulitkan saat melewati gerbang itu nanti. Gerbang sempit itu juga mengajarkan satu hal yang pahit namun jujur. Tidak semua orang akan melewatinya dengan mudah. Ada yang akan tertahan, ada yang akan terhimpit. Bukan karena Allah zalim, melainkan karena manusia sendiri yang tidak bersiap. Kesadaran ini membuat dada kembali terasa sesak. Namun kali ini, sesaknya bukan karena ketakutan kosong, melainkan karena tanggung jawab yang jelas. Angin berhembus pelan, membawa udara yang lebih dingin, seakan mengingatkan bahwa perjalanan menuju akhir tidak selalu hangat. Ada fase-fase yang menguji, memeras, dan menyempitkan ruang gerak. Alam kubur adalah salah satunya. Gerbang pertama yang akan menentukan apakah perjalanan selanjutnya dipermudah atau justru dipenuhi kesulitan berlapis. Beberapa sahabat merasakan dorongan kuat untuk memperbaiki diri. Bahkan, sejak saat itu, mereka mulai menyadari bahwa persiapan untuk kubur bukan menunggu hari tua, bukan menunggu tanda, melainkan dimulai sejak kesadaran hadir. Setiap niat dibersihkan, setiap amal dijaga, setiap langkah diperhitungkan. Bukan karena ingin merasa aman, tetapi karena takut lengah. Langit di atas mereka tampak luas, namun di benak mereka, jalan semakin menyempit. Dunia dengan segala kelapangannya terasa seperti ujian sementara. Sedangkan gerbang sempit itu adalah kenyataan yang menunggu tanpa kompromi. Kesadaran ini membuat mereka menunduk. Bukan karena putus asa, tetapi karena hormat pada kebenaran yang tidak bisa diubah. Perjalanan hari itu belum selesai. Gerbang itu belum terlihat secara nyata, namun bayangannya sudah cukup untuk membuat hati bergetar. Para sahabat tahu
Mereka belum menang, mereka juga belum kalah. Mereka berada di antara dua kemungkinan, berjalan menuju pintu yang sama dengan bekal yang sedang mereka perbaiki. Dan disitulah ketegangan menetap. Gerbang sempit itu tidak memberi janji selain keadilan. Ia akan terbuka bagi yang siap dan menjadi ujian berat bagi yang lalai. Perjalanan terus berjalan. Cahaya harapan masih ada, namun bayangan ancaman tetap mengikuti, mengingatkan bahwa satu kesalahan kecil saja bisa membuat langkah tersandung tepat di ambang pintu yang paling menentukan. Langkah-langkah mereka kini terasa lebih hening. Seakan dunia ikut menyesuaikan diri dengan beban di dalam dada. Setelah kesadaran tentang gerbang yang sempit itu menancap kuat, para sahabat berjalan dengan kewaspadaan yang baru. Tidak ada rasa aman yang palsu. Tidak ada keyakinan kosong. Yang tersisa hanyalah harapan yang rapuh. Namun jujur, harapan yang tidak bersandar pada amal semata, tetapi pada rahmat Allah yang tak terbatas. Di tengah perjalanan itu, rasa takut tidak lagi mendominasi sepenuhnya. Ia masih ada, namun kini berdampingan dengan doa yang terus mengalir dalam hati. Para sahabat mulai memahami bahwa keselamatan di alam kubur bukanlah hasil perhitungan manusia. Sebanyak apapun amal, ia tetap membutuhkan ridha Allah. Dan tanpa ridha itu, semua yang dibawa akan terasa ringan di dunia, namun berat di akhir. Utsman bin Affan tampak semakin tenang, meski ketenangan itu bukan tanda aman. Ia adalah ketenangan orang yang menyerahkan hasil setelah berusaha. Ia tahu, manusia hanya bisa mempersiapkan, bukan memastikan. Kubur adalah wilayah keputusan ilahi. Namun Allah tidak menutup pintu harapan bagi hamba yang jujur dan bersungguh-sungguh. Pemahaman inilah yang mulai menguatkan langkah mereka. Para sahabat mulai merasakan perubahan halus dalam diri. Ketakutan yang sebelumnya menekan kini bertransformasi menjadi kehati-hatian. Setiap perkataan terasa perlu dijaga. Setiap niat terasa perlu diluruskan. Dunia tidak lagi dipandang sebagai tempat bersantai, melainkan ladang terakhir untuk menanam. Waktu yang tersisa terasa berharga, bukan karena panjangnya, tetapi karena nilainya. Angin berembus membawa kesejukan, seolah memberi isyarat bahwa rahmat Allah selalu dekat. Di balik ancaman kubur yang menakutkan, tersimpan juga janji kemudahan bagi mereka yang selamat melaluinya. Janji bahwa setelah fase sempit itu, jalan bisa terbuka lebih lapang. Harapan ini tidak membuat mereka lengah, justru membuat mereka bertahan. Bertahan dari rasa putus asa, bertahan dari bisikan untuk menyerah. Beberapa sahabat mengangkat pandangan ke langit, sejenak menatap luasnya ciptaan Allah. Di sana, mereka merasakan bahwa meski kubur menakutkan, rahmat Allah jauh lebih luas. Kesadaran ini menenangkan, namun tidak memanjakan. Ia seperti tangan yang menahan agar tidak jatuh, bukan alas empuk untuk bersantai. Harapan ini menuntut tanggung jawab, bukan kelalaian. Langkah-langkah mereka kini diiringi doa yang lebih dalam. Doa agar diberi keteguhan hingga akhir. Doa agar amal kecil diterima. Doa agar kesalahan diampuni sebelum tanah menutup. Doa agar kubur menjadi tempat peristirahatan yang diberi cahaya, bukan tekanan. Doa-doa itu tidak terucap keras, namun getarnya terasa kuat di dada masing-masing. Mereka menyadari satu hal yang menenangkan, sekaligus menggetarkan. Selama masih hidup, pintu harapan belum tertutup. Selama napas masih ada, kesempatan belum habis. Namun pintu itu bisa tertutup kapan saja. Kesadaran ini membuat mereka terus melangkah dengan penuh kehati-hatian, seolah setiap langkah bisa menjadi langkah penentu. Perjalanan hari itu hampir berakhir, namun perjalanan makna belum selesai. Harapan yang tersisa ini bukan jaminan kemenangan, melainkan bekal terakhir sebelum menghadapi fase yang tidak bisa diulang. Para sahabat tidak merasa telah berhasil, mereka juga tidak merasa kalah. Mereka berdiri di antara dua keadaan, memegang erat harapan, sambil tetap merasakan dinginnya ancaman. Sebab kubur masih menunggu. Pertanyaan masih ada, dan meski cahaya harapan mulai tampak lebih jelas, bayangan kegelapan belum sepenuhnya sirna. Ia tetap mengikuti, menjaga agar harapan tidak berubah menjadi rasa aman yang menipu. Karena perjalanan ini belum selesai, dan kemenangan sejati masih berada di balik satu fase terakhir yang belum seorang pun bisa ceritakan sepenuhnya. Langkah-langkah itu akhirnya melambat, bukan karena perjalanan selesai, tetapi karena hati mereka sedang berhenti sejenak. Senja kembali turun, menutup hari dengan cahaya redup yang menyisakan bayangan panjang di tanah. Para sahabat memandang ke depan, lalu ke bawah,
seakan baru menyadari sesuatu yang selama ini selalu ada, namun jarang diperhatikan. Tanah, diam, setia, menunggu tanpa suara. Tanah yang suatu hari akan membuka dirinya, lalu menutup kembali tanpa memberi kesempatan kedua. Kesadaran itu turun perlahan, namun menghantam dalam. Semua yang mereka renungkan sejak awal perjalanan, kini mengerucut pada satu titik. Alam kubur bukan sekadar fase yang akan dilewati, melainkan pertemuan yang pasti. Tidak ada yang tahu kapan, tidak ada yang tahu bagaimana. Namun kepastiannya tidak bisa ditawar. Dan justru karena itulah, ketegangan belum benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kewaspadaan yang terus menyala. Utsman bin Affan berdiri memandangi tanah dengan wajah yang sulit dibaca. Tidak ada air mata, tidak ada kata-kata. Namun ketenangan itu bukan tanda aman, melainkan tanda pemahaman yang telah sampai pada puncaknya. Ia tahu, setelah semua peringatan, semua kesadaran, dan semua doa, masih ada satu fase yang tidak bisa disiapkan sepenuhnya. Fase di mana manusia benar-benar diserahkan pada keputusan Allah. Para sahabat merasakan hal yang sama. Mereka tidak lagi bertanya, tidak lagi membandingkan kubur dengan neraka. Kini mereka tahu, kubur adalah penentu arah, gerbang yang tidak bisa dilewati dengan kebetulan, gerbang yang akan menyambut sesuai apa yang dibawa. Kesadaran ini membuat dada mereka kembali sesak, bukan karena takut semata, tetapi karena tanggung jawab yang besar. Angin berembus pelan, menggerakkan pasir di permukaan tanah. Pasir itu bergeser, menutup jejak-jejak lama. Seperti itulah dunia. Ia akan menghapus segalanya. Nama, langkah, suara, yang tersisa hanyalah catatan yang tidak bisa diubah. Di sanalah kubur menunggu, tidak tergesa, tidak lalai, menunggu dengan keadilan yang sempurna. Beberapa sahabat menunduk, seolah ingin berbisik pada diri sendiri. Waktu masih ada, namun tidak banyak. Kesempatan masih terbuka, namun tidak selamanya. Mereka menyadari bahwa apapun yang terjadi setelah ini, perjalanan batin mereka tidak akan pernah sama. Kubur telah menjadi nyata, bukan sebagai tempat, tetapi sebagai pengingat yang hidup di dalam dada. Tidak ada penutup yang benar-benar menenangkan, tidak ada janji kemenangan penuh. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa manusia berjalan di atas garis yang tipis, di antara rahmat dan keadilan, di antara harapan dan ancaman. Dan garis itu suatu hari akan berakhir tepat di bawah tanah yang kini mereka pijak. Langit semakin gelap, malam mendekat. Rombongan bersiap melanjutkan perjalanan dunia mereka. Namun bayangan kubur tetap mengikuti, setia, tanpa suara. Tidak untuk menakut-nakuti lagi, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap langkah yang diambil sejak sekarang akan bergema di tempat yang sunyi itu. Cerita ini tidak benar-benar selesai, sebab akhir kisahnya belum terjadi. Ia masih menunggu setiap jiwa yang akan datang satu persatu. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada lagi episode lanjutan, tidak ada kesempatan memperbaiki. Hanya jawaban dari apa yang telah dijalani. Tanah itu masih diam, namun diamnya penuh janji dan ancaman. Menunggu, dan kita semua sedang berjalan ke arahnya.